Bab 1 Kewirausahaan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendeskripsikan dan memahami karakteristik kewirausahaan yang berorientasi pada masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, mendeskripsikan dan mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Pengertian wirausaha. Wirausaha menurut asal katanya yaitu terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Pengertian wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Pelaku wirausaha dikenal juga dengan sebuah wirausahawan atau entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Kewirausahaan atau entrepreneurship memiliki pengertian lebih luas lagi. Kewirausahaan seperti tercantum dalam kegiatan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Nomor 961 Kep.M. 11 1995 adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, dan menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko dan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kewirausahaan dapat muncul ketika seseorang individu berani mengembangkan usaha dan memunculkan ide-ide cemerlang. Proses kewirausahaan meliputi fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan memperoleh peluang dan penciptaan sebuah organisasi usaha. Penjualan souvenir merupakan salah satunya. B. Konsep kewirausahaan. Karakteristik wirausaha. Karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang melekat dalam diri seseorang. Adapun karakteristik dalam berwirausaha adalah rasa tanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan mengukur risiko suatu bisnis. Seorang wirausahawan harus berhati-hati dalam setiap langkahnya, mengingat risiko yang cukup tinggi dalam berwirausaha. Seorang wirausahawan dapat dikatakan gagal atau mengalami kerugian ketika tidak memiliki modal yang cukup. Modal yang harus dipersiapkan seorang wirausahawan tidak hanya berwujud materi saja, melainkan pengetahuan tentang suatu usaha yang akan digelutinya. Tujuan dalam berwirausaha adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing, dan mampu membuat ide ataupun gagasan yang kreatif dan inovatif. Ciri-ciri wirausahawan antara lain sebagai berikut. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. 3. Pengambilan risiko. 4. Kepemimpinan. 5. Orisinalitas. 6. Berorientasi pada masa depan. Menurut Migret and Macmillan, ada 7 karakter dasar yang perlu dimiliki setiap calon wirausahawan. 1. Action oriented. 2. Berpikir secara sederhana.
3. Selalu mencari peluang baru. 4. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi. 5. Hanya mengambil peluang yang terbaik. 6. Fokus pada eksekusi. 7. Memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Identifikasi karakter kewirausahaan. Ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha menurut Meredith dalam Suprojo Puspa Sutrajo 1999 adalah orang yang percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, dan mengedepankan keorisionalan. Contoh sikapnya, bekerja penuh keyakinan, memenuhi kebutuhan alam prestasi, berani dan mampu mengambil resiko kerja, bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik, berorientasi pada masa depan. Ini menceritakan kilas tokoh prakarya dan kewirausahaan. Ada Bambang Mustari Sadino, lahir di Tanjung Karang, sekarang berganti nama menjadi Bandar Lampung. 9 Maret 1933. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 pada usia 81 tahun. Bambang Mustari Sadino atau akrab dipanggil Bob Sadino adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang menggeluti bisnis di bidang pangan dan peternakan. Menurut Zimmerer, nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Perkembangan teknologi baru. 2. Penemuan pengetahuan baru. 3. Perbaikan produk, barang dan jasa yang sudah ada. 4. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih dikit. Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses kombinasi sumber daya dengan cara yang baru dan berbeda agar dapat bersaing. Bab 2. Kerajinan lokal non-benda. Tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan karya kerajinan ragam budaya non-benda, memahami proses desain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan produser berkarya. A. Nusantara sebagai sumber gagasan. Banyak sekali kerajinan yang diciptakan hanya berfungsi sebagai hiasan. Kerajinan jenis ini memiliki keunggulan berupa tampilan struktur dan bentuk yang indah, serta dikerjakan dengan ketelitian, ketekunan, dan keluatan. Salah satu karya kerajinan yang memiliki fungsi hias adalah seni pahat. Keberadaannya telah mencapai kualitas keindahan yang tinggi, adiluhung, dan monumental. Seni kerajinan fungsi hias pada mulanya disebut sebagai karya adiluhung. Contohnya adalah kain batik, tenun ikat, mandau, keris, anyaman, ukiran, dan wayang. Berbagai karya kerajinan dengan berbagai motif batik dan beberapa contoh hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai hias sangat tinggi dan tidak tersaingi oleh bangsa lain. Nusantara merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditandai secara fisik oleh pulau dan kepulauan yang membayar. Nusantara menjadi wilayah tempat lalu lintasnya berbagai kepentingan seperti politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Implementasi dan implikasi Nusantara dalam wacana dan realita kebudayaan nasional, di antaranya kebudayaan lokal baik yang bersumber dari benda maupun non-benda seperti upacara adat di Bali. Kilas tokoh Jimmy Afar merupakan warga asli Papua yang berhasil mengembangkan bisnis berbasis budaya yang tergolong baru dan inovatif. Bermula dari kecintanya dengan kreativitas lokal berupa motif-motif khas suku pedalaman Papua yang banyak digoreskan di atas batu, kayu, dan kulit. B. Jenis kerajinan lokal non-benda.
Produk budaya non-benda dan benda saling melengkapi karena tiap unsur atau properti selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya cara adat perkawinan yang dilaksanakan berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya usaha kerajinan non-benda. Unsur-unsur sumber daya usaha antara lain sebagai berikut. 1. Manusia atau tenaga kerja. 2. Money, uang atau dana. 3. Materials, bahan. 4. Mesin atau peralatan. 5. Metode atau cara produksi. 6. Market, pasar atau jaringan usaha. D. Media berkarya kerajinan non-benda. Membuat kerajinan dalam pengerjaannya tidak dapat terlepas dari tujuan pembuatan. Dalam perkembangannya, kerajinan memiliki fungsi hias dan fungsi pakai yang dikerjakan dengan berbagai bahan termasuk bahan alami dan bahan buatan. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam seperti keramik, bambu, serat alam, dan rotan. Kerajinan dari bahan buatan merupakan kerajinan yang terbuat dari plastik, gips, sabun, dan lilin. Kerajinan memiliki fungsi kecil yang sangat variatif. Media berkarya kerajinan meliputi bahan, alat, dan teknik berikut. 1. Bahan. A. Bahan dari alam, yaitu kayu, rotan, dan logam. B. Bahan buatan, yaitu sabun dan plastik. Nomor 2. Alat, yaitu gergaji, pahat, dan meteran. 3. Teknik. A. Bahan kayu. Teknik yang digunakan memotong, membelah, menempel, menambah, dan mengurangi. B. Bahan tanah liat. Teknik yang digunakan adalah pijit, slabing, pilin, putar, dan mencetak. C. Bahan rotan. Teknik yang digunakan adalah memotong, membelah, menempel, menambah, dan mengikat. D. Bahan logam. Teknik yang digunakan las atau patri dan memotong. E. Sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. 1. Pencarian ide produk. Mencintai budaya bangsa merupakan langkah awal untuk memunculkan ide-ide untuk merancang produk kerajinan dengan keagungan dan kebanggaan pada tokoh cerita atau makna filosofi pada simbol-simbol cerita rakyat dapat memicu ide atau gagasan yang akan memunculkan beberapa pertanyaan. Yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Ide produk yang telah direncanakan sebelumnya dibuat sketsa rancangan agar rancangan tersebut menjadi wujud gambar. Sketsa dapat digambarkan di buku atau kertas dengan menggunakan pensil, spidol, dan ballpoint. 3. Pilih ide terbaik. Setelah dilakukan brainstorming, maka langkah selanjutnya adalah menentukan ide terbaik yang sudah disepakati oleh anggota kelompok. Yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Prototyping atau membuat studi model dilakukan dengan tidak menggunakan bahan asli atau material yang sebenarnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Beberapa material yang digunakan antara lain lilin, styrofoam, dan tanah liat. Yang kelima, perencanaan produksi. Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berfokus pada kerajinan yang idenya berasal dari budaya tradisional. Misalnya cerita rakyat, mitos, tarian, pantun. Hal tersebut menjadi ide utama untuk menciptakan usaha sendiri. Perencanaan produksi terdiri atas ide, modal, sumber daya, dan strategi pemasaran.